Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sukses Mulia. Apa kabarnya nih? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Senang sekali nih Bunda bisa ketemu sama kalian via video ini ya. Stay tune di channel Bunda Economy Life, di mana kalian akan menjadi generasi sukses mulia yang mencapai falah. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai yuk. Apa ya yang akan dibahas? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda dalam pembelajaran akuntansi di kelas 12. Oke teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah membaca atau mungkin memahami tentang pengantar akuntansi, dari mulai sejarah asal mula akuntansi itu ada, arti-artinya, kemudian bidang-bidangnya, bahkan berbagai unsur yang ada di dalam akuntansi. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana kaidah pencatatan sistem informasi akuntansi. Apa saja yang akan kita pelajari? Silahkan simak tayangan berikut ini. Dalam pencatatan informasi akuntansi, kita perlu tahu dulu apa yang harus dicatat. Akuntansi ini merupakan ilmu yang mencatat transaksi keuangan yang bersifat internal maupun eksternal pada perusahaan. Peraturannya berdasarkan pada International Financial Accounting Standard dan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Dalam acuan SAK, kita menggunakan prinsip persamaan dasar akuntansi yang berdasar pada persamaan dasar matematika. Pengeluaran harus sama dengan penerimaan bisnis, di mana harta sama dengan utang ditambah modal. Lainnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Unsur-unsur dalam dasar akuntansi ada harta. Harta atau aset merupakan kekayaan milik perusahaan. Dibagi menjadi harta lancar dan harta tetap. Harta lancar mudah habis, sedangkan harta tetap tidak mudah habis. Contoh harta lancar adalah uang cash atau kas. Kalau contoh aset tetap itu peralatan dan banyak lagi. Harta ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Kalau yang terlihat contohnya gedung. Kalau yang tidak terlihat misalkan merek atau paten. Nah, di dalam unsur akuntansi juga ada yang namanya utang. Utang itu kewajiban yang harus dibayar dan sifatnya ada yang jangka pendek, ada juga yang jangka panjang. Contoh utang jangka pendek biasanya kurang dari 1 tahun, contohnya utang usaha. Kalau utang jangka panjang, misalnya utang obligasi. Selain liabilitas atau utang, ada juga yang namanya modal. Modal ini merupakan jumlah kekayaan dari pemilik. Bisa berkurang, bisa bertambah bergantung pada apa yang dialami perusahaan. Jika pemilik melakukan prive atau pengambilan pribadi terlalu banyak, maka bisa mengurangi modal usaha. Sedangkan jika pemilik mendapatkan pendapatan lebih banyak, berarti bisa menambah modal usaha. Maka dari itu, jangan terlalu banyak melakukan prive jika tidak mau modalnya berkurang. Jika kita mau mendirikan bisnis, kita memiliki aset yang bisa didapat dari utang ditambah dengan modal yang kita miliki. Dalam dunia akuntansi disebut dengan aktiva sama dengan pasiva, atau debit sama dengan kredit, atau pengeluaran sama dengan penerimaan. Yang disebut dengan sistem double entry, yaitu penerimaan harus sama dengan pengeluaran bisnis yang kita lakukan. Untuk memudahkan pencatatan akuntansi, kita perlu melakukan penomoran akun-akun atau rekening-rekening yang kita gunakan dalam bisnis kita. Contohnya, ketika kita memiliki uang sebagai harta, maka akunnya dikatakan sebagai uang cash atau uang kas jika memang uang itu berbentuk tunai dan sejenisnya. Penomoran ini dimulai dari angka 1 untuk aset, 2 untuk liability atau liabilitas, yang ketiga untuk ekuitas atau equity, yang keempat untuk pendapatan, dan yang kelima untuk beban-beban. Angka yang mengikuti nomor pada akun tersebut, baik itu angka 0 maupun 1, diurutkan berdasarkan
jumlah yang paling liquid atau yang paling mudah untuk cair. Misalkan untuk harta, jika angka setelah 1 adalah 0, maka disebut sebagai aset lancar atau harta yang mudah untuk habis. Sedangkan jika angka setelah 1 adalah 1, maka disebut sebagai aset tetap atau harta yang tidak mudah habis. Ini juga terjadi untuk liabilitas atau utang. Jika utangnya jangka pendek, maka kode berikutnya diikuti angka 0, sedangkan untuk utang jangka panjang, maka kode berikutnya diikuti angka 1. Penomoran kode ini juga berlaku untuk beban atau biaya. Yang termasuk biaya operasional, maka kode berikutnya diikuti dengan angka 0, sedangkan biaya tetap atau biaya jangka panjang biasanya diikuti dengan kode angka 1. Semua ini aturan-aturannya berada dalam standar akuntansi keuangan yang berdasarkan pada IFRS dari akuntansi global. Maka dari itu, pastikan teman-teman mengingat bahwa aset atau harta nomor akunnya 1 di depan, utang 2, modal 3, pendapatan 4, dan beban-beban 5. Penomoran ini akan dicatat dalam persamaan dasar akuntansi pada periode berikutnya ya. Untuk lebih jelasnya, begini contohnya. Kode aset lancar kas adalah 101, piutang usaha 102, wesel tagih 103. Angka 1 di depan merupakan aset, angka 0 adalah kode akun aset lancar, dan angka 1 adalah kas merupakan aset lancar pertama di perusahaan itu, untuk piutang usaha yang kedua dan wesel tagih yang ketiga. Demikian juga seterusnya golongan yang paling didahulukan. Contoh berikutnya adalah kode aset tetap, peralatan 111. Angka 1 di depan adalah aset, 1 di tengah kode aset tetap, dan 1 di belakang sebagai kode ketiga merupakan tanda bahwa peralatan sebagai aset tetap pertama di perusahaan. Menyusul kemudian akumulasi penyusutan peralatan di 112, dan yang ketiga adalah kendaraan di perusahaan itu. Nah, kemudian kita lihat di kode liabilitas ya teman-teman. Di kode utang ini pemberlakuannya juga serupa. Utang jangka pendek yakni utang usaha berkode 201. 2 sebagai kode liabilitas atau utang, 0 sebagai kode utang jangka pendek, dan 1 sebagai kode utang usaha dalam perusahaan itu merupakan utang pertama yang sifatnya jangka pendek. Menyusul kemudian beban yang masih harus dibayar di 202, pendapatan diterima di muka 203, dan ada juga utang gaji sebagai utang nomor 204. Berikutnya adalah liabilitas atau utang jangka panjang dengan kode 21 di depannya. Untuk utang hipotek kita bisa lihat 211 berarti utang hipotek merupakan utang jangka panjang pertama di perusahaan tersebut, sedangkan utang obligasi merupakan utang yang kedua sebagai utang jangka panjang pada perusahaan tersebut. Nah, ini juga sama, digolongkannya dilihat dari apa yang paling didahulukan, tetap berdasarkan standar akuntansi keuangan ya, teman-teman. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah kode ekuitas yang didasarkan pada angka 3. Kode 3 ini merupakan kode modal yang isinya merupakan modal pemilik dan akun yang dapat mengurangi modal pemilik yaitu akun prive. Akun prive ini merupakan akun yang dapat mengurangi modal pemilik karena pemilik mengambil uang untuk kepentingan pribadi dari uang bisnis yang sedang dia jalankan. Walaupun prive ini biasanya dikembalikan lagi ketika pemilik memiliki uang untuk mengembalikannya, namun tidak disarankan kita atau pemilik usaha melakukan prive terlalu banyak
karena bisa mengurangi stabilitas keuangan perusahaan. Hal ini juga bisa mengurangi konsep entitas usaha yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para perusahaan yang memiliki bisnis dan perlu untuk memisahkan antara harta pribadi dengan harta bisnis perusahaannya. Oke, teman-teman. Berikutnya untuk kode 4, ini merupakan kode untuk akun pendapatan. Akun pendapatan ini ada yang bersifat pendapatan usaha, ada juga pendapatan yang berada di luar usaha. Contohnya begini, ketika teman-teman memiliki usaha bengkel, pendapatan usahanya dibuat dari transaksi jasa. Tetapi di bengkel teman-teman juga ada minuman atau mungkin kantin. Nah, di sini pendapatan di luar usaha utama bengkelnya adalah pendapatan yang berasal dari minuman dan kantin itu tadi. Boleh nggak sih dalam bisnis seperti itu? Boleh ya teman-teman, karena unit usaha yang banyak dengan pengelolaan yang amat baik itu bisa memungkinkan kita untuk punya pendapatan yang lebih banyak. Sehingga dalam pendapatan usaha terdapat juga pendapatan di luar usaha. Berikutnya adalah kode 5 untuk kode beban atau biaya. Beban ini merupakan segala sesuatu yang harus kita bayar atau kita keluarkan dalam menjalankan bisnis. Jika beban itu bersifat operasional dalam 1 tahun misalkan, maka kode bebannya dikatakan 50. Sedangkan jika bebannya ini ada dalam beban non-operasional atau di luar usaha, maka kodenya menjadi 51. Nah, contoh-contoh beban ini nanti banyak teman-teman. Contohnya beban gaji sebagai beban operasional paling utama dalam bisnis. Kenapa? Karena kita menggunakan tenaga manusia sebagai tenaga utama ya, sehingga tidak boleh kita untuk menunda-nunda pembayaran gaji karyawan kita. Operasional lain contohnya beban sewa, beban asuransi, beban listrik dan air, macam-macam. Kalau beban di luar usaha, itu berbeda lagi. Contohnya ketika teman-teman membeli saham, di situ ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan misalkan. Maka disebut sebagai beban di luar usaha karena teman-teman membeli saham sebagai sisi lain investasi dari perusahaan teman-teman. Misalnya namanya adalah beban investasi. Nah, teman-teman, nama akun dalam informasi akuntansi ini akan banyak sekali bergantung pada perusahaan apa yang sedang kita catat. Apakah perusahaan jasa, perusahaan dagang, atau manufaktur. Kita bisa melihat berbagai jenis akunnya dari buku standar akuntansi keuangan atau bergantung pada transaksi internal atau eksternal dari perusahaan. Transaksi internal ini berada di dalam perusahaan, sedangkan transaksi eksternal merupakan transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak lain. Nah, perlu ada bukti-bukti ya dalam mencatatnya. Karena dalam akuntansi, bukti itu sangat bermain dalam peranan utama. Untuk bukti transaksi sendiri baru akan kita pelajari setelah kita mempelajari penomoran ini ya. Nah, teman-teman sudah lihat ya bagaimana kaidah pencatatan akuntansi. Dari mulai sistem double entry, kemudian akun-akunnya, penomoran dalam sistem akuntansi, semua punya aturan yang sama. Baik di perusahaan jasa maupun nanti di perusahaan dagang yang akan kita pelajari. Jadi untuk saat ini pastikan teman-teman memahami bagaimana kaidah double entry sehingga mempermudah wawasan kita dan penerapannya nanti dalam pencatatan akuntansi. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan boleh menghubungi Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.